Akhirnya Dedik Setiawan nyekor lagi, setelah 101 hari puasa mencetak gol untuk Arema. Momen itu terjadi ketika membawa skuad Singoedan mengalahkan Barito Putra 4-2, di Stadion Supriyadi Kota Blitar, pada pekan 27 Liga 1 2024-2025, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025. Penyerang berusia 30 tahun itu mencetak gol kedua Arema di menit 29, sebuah kerjasama 1-2 dengan Charles Lokolingoy diakhirinya dengan lesatan kaki kiri, yang membuat bola merobek jala gawang Barito. Gol tersebut menjadi gol kedua Dedik musim ini bersama Arema. Sebelumnya, pemain asal Malang itu mengemas 1 gol untuk Arema. Seperti diketahui, gol terakhir Dedik untuk Arema dibuatnya ke gawang Persita Tangerang, di putaran pertama Liga 1 2024-2025 lalu, tanggal 3 Desember tahun 2024, pemilik jersey bernomor punggung 27 itu bikin 1 dari 3 gol kemenangan Arema, atas tim berjuluk Pendekar Cisadane. Tanpa terasa 101 hari telah berlalu, akhirnya Dedik dapat mencetak gol ke gawang lawan lagi saat berseragam Arema. Tapi ketika tak mencetak gol, mantan pemain Persekam Metro FC itu sempat memberikan 4 assist untuk rekan satu timnya. Tambahan 1 gol ke gawang Barito, memantapkan posisi Dedik di daftar top skor Arema sepanjang masa. Sejauh ini, mantan timnas Indonesia itu telah mengoleksi 44 gol. Sementara ini, nama Dedik masih berada di posisi ketiga dalam daftar elit tersebut. Jarak golnya dengan peringkat 1 dan peringkat 2 cukup jauh. Puncak pencetak gol terbanyak Arema sepanjang masa, masih ditempati Singgi Pitono dengan 67 gol, di tempat kedua ada Christian Gonzalez yang telah mengemas 59 gol. Sementara itu, Arema FC terus berburu dengan waktu demi gol, bermain di Stadion Kanjuruhan, ketika kompetisi BRI Liga 1 2024-2025 berlanjut selepas libur jeda internasional, dan Hari Raya Idul Fitri bulan depan. Manajemen klub berjuluk Singoedan ini, berusaha meningkatkan intensitas komunikasi dengan Pemkab Malang, dalam hal ini Dispora yang mengelola stadion. Arema FC pun belajar dari sejumlah klub lain, yang ternyata sudah bisa menggunakan stadion yang statusnya pun baru saja direnovasi, dan rehabilitasi seperti Stadion Kanjuruhan. PSM dan Barito Putra telah menggunakan kandang mereka setelah menjadi musafir. Selain itu, PSIS juga sudah bermain lagi di Stadion Jatidiri. Padahal, status dari stadion-stadion tersebut juga masih sebatas BASTO, berita acara serah terima operasional dari Kementerian PU. Sejatinya, Arema FC juga berharap bisa kembali ke kandang yang sudah ditinggal sejak Oktober tahun 2022 karena tragedi Kanjuruhan tersebut. Hanya saja, sejauh ini belum ada pertemuan yang menghasilkan kesepakatan mengenai penggunaan Stadion Kanjuruhan. Manajer bisnis Arema FC Munif Wakid mengakui, pekan ini akan terus melakukan pendekatan dengan Pemkab Malang, dalam hal ini Dispora Kabupaten Malang. Menurut dia, Arema FC akan terus menginisiasi agar segera terjadi pertemuan resmi. Kalau pertemuan sebenarnya kami sudah sering bertemu, misalnya seperti dalam launching atau agenda lainnya, tapi untuk bertemu membicarakan bagaimana nanti penggunaan Stadion Kanjuruhan, sistem atau prosedurnya bagaimana dengan Pemkab, masih belum, kata Munif. Dia mengatakan, pekan ini berharap sudah bisa bertemu, kalaupun masih membutuhkan waktu, maka pekan depan diharapkan bisa terjadi, hingga kesepakatan muncul, sebab kalau tidak, maka upaya tersebut bakal terjeda dengan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Kalau dari Pak Bupati Sanusi kemarin kan sudah memberikan lampu hijau, dia juga sudah bilang, akan segera jadi kandang Arema lagi. Nah, kami berharap pertemuan selanjutnya dengan Pemkab terjadi, lalu lancar sehingga target bisa segera kembali ke Stadion Kanjuruhan pun terwujud, tambahnya. Menurut pria asal Samarinda ini, klub ingin mendengarkan pula detail dari keinginan Dispora, apalagi bila berkaca di tempat lain yang juga direnovasi, namun tak menemui kesulitan untuk bisa kembali. Kami kan juga saring dengan tim lain, yang mungkin sekarang sudah kembali ke home-nya, mereka bagaimana status sewa atau penggunaannya, syarat atau prosedur lainnya, jelas Munif. Namun, tidak hanya pertemuan dengan Pemkab Malang atau Dispora saja, yang menjadi bukti keinginan kuat Arema FC kembali ke Stadion Kanjuruhan. Bahkan, sebelum diresmikan, manajemen klub tersebut juga bersiap untuk pulang dengan melakukan berbagai langkah, misalnya audiensi dengan keamanan dalam hal ini kepolisian, yang akhirnya berlanjut pada asesmen yang dilakukan Polda Jatim beberapa waktu lalu. Kami juga sudah audiensi dengan Polres Malang,
Terkait teknis pengamanan dalam penyelenggaraan pertandingan, kami sungguh-sungguh ingin kembali ke Stadion Kanjuruhan, tentunya dengan kondisi yang aman dan nyaman nantinya, makanya butuh audiensi bagaimana teknis penyelenggaraan pertandingan, jelasnya. Yang jelas Sanusi mengatakan, bahwa setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin tanggal 17 Maret lalu, Stadion Kanjuruhan sudah bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga, khususnya sepak bola. Disinggung apakah ada syarat penggunaan Stadion Kanjuruhan oleh Arema, secara spesifik Sanusi mengatakan tidak ada, hanya saja, dia berharap siapapun yang menggunakan Stadion Kanjuruhan bisa menjaga, baik itu fasilitas maupun keamanannya. Kalau syarat tidak ada, ya, intinya bisa saling menjaga dan merawat itu saja, pungkas Sanusi.